Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk duduk dan berinteraksi dengan karya para ulama, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berinteraksi dengan wahyu, karena nikmat wahyu adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan dunia ini. Karena inilah garansi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Hadirin Allah muliakan, dan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa banyak orang tidak menyadari apa kenikmatan terbesar, sehingga mereka sibuk mengejar kenikmatan yang jauh di bawah dan menyanyiakan kenikmatan yang terbesar itu. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa kenikmatan terbesar adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal soleh. Sehingga hidup yang cuma sebentar, yang sangat singkat ini bisa kita prioritaskan untuk mengejar yang tertinggi, mengejar yang terbaik, dan akhirnya mendapatkan tujuan dan harapan kita dalam hidup tersebut. Itu dapat bahagia dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufiknya sehingga kita dapat bersyukur dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa istiqomah, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Sebagaimana semoga Allah SWT menjaga kita semua, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga ulama, menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzalimi, yang sedang teraniaya di berbagai macam belahan dunia, di Palestina dan di tempat-tempat yang lain. Dan jangan lupa mendoakan mereka dan support mereka dengan doa-doa dan kejujuran kita. Karena innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Karena doa-doa orang-orang yang lemah dan keikhlasan mereka. Dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan materi kita, yaitu bab ikram ahli bait Rasulullah SAW, bab memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah kemarin kita sudah jelaskan bagaimana seorang muslim atau ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berusaha untuk merealisasikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang ditanamkan oleh para ulama. Karena Nabi SAW memberikan wasiat, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menunaikan hak ahli baitku. Di antara keterangan para ulama juga adalah apa yang disampaikan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau rahimahullah mengatakan, "Wa man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berbicara dengan baik tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berbicara dengan baik, berkomentar dengan baik, menyampaikan hal yang baik tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi at-tahirat min kulli danas, dan berbicara baik juga, berkomentar baik tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu wanita-wanita yang bersih dari segala hal-hal keji, hal-hal yang kotor. Mereka adalah wanita-wanita yang bersih dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijs, dan berbicara yang baik tentang keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang beriman, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang kotor dan buruk. Jadi barang siapa yang berbicara baik tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum, barang siapa berbicara baik tentang istri-istri Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhun, dan barang siapa yang berbicara baik tentang keturunan Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW yang beriman, yang terjaga, dan seterusnya. Apa kata para ulama? Faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Dia telah steril dari kemunafikan, artinya dia telah bersih dari kemunafikan. Dia telah bersih dari kemunafikan. Jadi dia telah bersih dari kemunafikan, itu poinnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting bagi kita. Barang siapa yang berbicara baik tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang berbicara baik tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna, dan barang siapa yang berbicara baik tentang keturunan Rasulullah SAW yang beriman, yang dijaga oleh Allah, maka dia bersih dari kemunafikan. Dia bersih dari kemunafikan.
itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, maka kita harus jaga lisan kita. Kita harus jaga hati kita. Karena lisan itu cermin apa yang ada dalam hati. Jadi kenapa para ulama mengatakan man ahsanal qaul, barang siapa yang berbicara baik, karena lisan itu adalah cermin dari apa yang ada dalam hati. Dan coba kita lihat, kalau hati kita lagi kesel, lagi marah, itu susah kita kontrol lisan. Dan lisan kita bisa suara tinggi, bicara yang gak jelas, ada yang bicara kasar. Kenapa? Hatinya lagi marah. Tapi kalau hati kita lagi tenang, lagi nyaman, kita ridho dengan seseorang, maka lisan pun enak, kata-kata yang dipilih pun baik, jelas, dan positif. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa hati seorang muslim itu harus positif, harus baik, harus bersih, harus memuliakan sosok-sosok di atas, para sahabat Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah SAW, dan keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka bari aminan nifaq, dia bersih dari kemunafikan, bersih dari kemunafikan. Jadi, dan kita tahu kemunafikan adalah memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi casingnya tuh bagus, baik, positif, tapi hatinya itu tidak, kotor, kufur, melakukan kesyirikan. Beriman secara casing, tapi hati kufur dan melakukan kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwa bab ini itu berkaitan dengan kebersihan hati seorang muslim, berkaitan dengan kebersihan hati seorang muslim. Jadi kalau ia bisa baik dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, istri-istri Nabi SAW, lalu keluarga Nabi SAW, yang itu semua disikapi dengan baik, maka hatinya itu bersih dari kemunafikan, hatinya itu baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita renungkan sosok-sosok di atas, para sahabat, istri, keluarga, itu semua, mereka semua itu memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga baik dengan mereka artinya hati kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Dan kalau hati sudah mencintai Rasulullah SAW, maka jelas dia orang-orang beriman. Karena ini tentang sang Nabi SAW sekali lagi. Bukan tentang A, bukan tentang B, bukan tentang C, tapi tentang Rasulullah SAW. Tentang Rasulullah SAW. Ini arahnya tuh ke sana dan jelas, clear. Makanya ini kaitannya
dengan hati. Dan sebaliknya, makanya kalau 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 ada orang itu berbicara tidak baik tentang para sahabat, tentang istri-istri Nabi SAW, tentang keluarga atau keturunan Nabi SAW yang valid dan beriman, maka ada sesuatu di dalam hatinya. Kan pemahaman terbaliknya, hatinya tidak bersih dari kemunafikan. Kenapa? Karena ada sesuatu dengan Rasulnya SAW. Karena ini semua nggak bisa dipisahkan dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Nggak bisa. Sahabatnya, istri, lalu keluarga. Itu poin. Berarti arahnya ini ke Rasulullah SAW. Maka hadirin Allah muliakan, marilah kita bersikap baik kepada atau berkata baik tentang para sahabat Nabi SAW, tentang istri-istri Nabi SAW, dan tentang keluarga Rasulullah SAW. Karena mereka lah sosok-sosok pihak-pihak yang hidup bersama Nabi SAW atau tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah SAW, dan mereka berjuang dengan Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan banyak hal, bahkan semua yang mereka punya untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pantas untuk mendapatkan hak mereka dari kita. Dan kalau kita tidak memberikan hak mereka juga, mereka nggak dirugikan, hadirin. Kita yang bermasalah. Hati kita ada sesuatu. Memangnya kalau ada orang yang berkata buruk tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, emang mereka tercederai? Tidak. Apapun ucapan orang, mereka disabdakan Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk surga. Umar fil jannah, kata Nabi SAW, Umar masuk surga. Utsman masuk surga. Itu kata Nabi SAW radhiyallahu ta'ala. Ada orang yang menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang menjelek-jelekan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Apakah itu mencederai mereka? Enggak. Nabi SAW mengatakan Ali fil jannah, Ali masuk surga. Fatimah radhiyallahu anha dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada yang berbicara nggak baik tentang Al Hasan dan Al Husain, apakah itu mencederai mereka? Enggak. Mereka udah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan hidup mereka jelas di dunia, hidup yang mulia, hidup yang punya dampak luar biasa. Yang jadi masalah hati kita, itu poinnya. Ada bicara buruk tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala, atau Khadijah radhiyallahu ta'ala, atau Hafsah, atau Ummu Salamah, atau Saudah, atau Sofia, atau Zainab. Apakah itu mencederai mereka? Enggak. Enggak mencederai mereka sama sekali. Allah sudah muliakan mereka menjadi pendamping manusia terbaik. Itu kan dambaan semua wanita. Dambaan semua wanita itu punya suami yang baik, punya suami yang soleh. Gimana dengan kalau suami mereka adalah manusia terbaik di dunia sepanjang masa? Jadi mau diomongin orang, mau dijelek-jelekin orang, gak ada gunanya. Anda gak pernah dapatkan apa yang kami dapatkan. Kami hidup dengan manusia terbaik. Kami dimuliakan oleh suami kami dan nabi kami. Kami disayang oleh nabi kami, suami kami dan nabi kami alaihi salatu wassalam. Kami dijaga oleh suami kami dan nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kami dimuliakan oleh suami kami dan
Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi nggak ada gunanya juga. Nah, kita yang jadi masalah. Hati kita ada penyakit. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi kita harus bicara yang baik tentang mereka agar kita terbebas dari kemunafikan. Terbebas dari kemunafikan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.